Shalom. Sekali shalom. Puji nama Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Ini setiap hati kami Tuhan. Kami bawa hati kami kepadamu Tuhan. Kami buka hati buat hadirat Tuhan. Dan biarlah kami menyembah Kau Tuhan dengan seluruh hati kami Bapa. Kau yang melihat setiap hati kami Tuhan. Ini kami Bapa. Ini kedua hati kami
kemuliaan, keagungan, kemasyhuran, pujian, sembah hanya bagimu Bapa di surga. Kau yang layak menerima semuanya. Kami bangga punya seperti Engkau Yesus, karena Kau mengasihi kami apa adanya. Oleh kasih setiamu, oleh kemurahan, oleh perkenananmu, kembali kami ada dalam saat ini Tuhan. Datang untuk beribadah kepada memuji menyenangkan Engkau Tuhan. Urapi kami semua Bapa, mampu kelayakan kami agar kami mampu menyenangkan Engkau lewat ibadah ini. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah siap bergirang bersuka cita untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Biar suasana serba tempat terjadi tempat ini Bapa. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami semua akan pulang dengan berkat dari sana. Terpuji namamu Tuhan. Segala kami mencoba mengganggu pikiran kami, konsentrasi kami. Kami telah di dalam nama Yesus. Roh Kudus serahkan mata hati kami tertuju hanya kepada Yesus. Sehingga kami melakukan dengan hati yang paling dalam untuk kemuliaan bagi nama Tuhan lewat ibadah. Terima kasih Bapa di surga. Kami habiskan ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Siap bersorak bagi Tuhan, kita kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kekuatanku dalam hidupku, hanya keselamatan, kemungkinan kasih setiamu, dalam hidupku, akan ku tahu, aku kau bersama Yesus yang ada di dalam hidupku. Berjalan bersamamu, amin. Tak akan ku berasal Tuhan, amin. Namamu berkorban dalam setiap kehidupan, jalani kehidupan mengenangkan kasih-Nya, mengenangkanku, rasakan lupaku. Berjalan bersamamu Tuhan, kami takkan pernah gentar. Tak akan ku berpaling, amin. Takkan ku berpaling, jalani kehidupan, mengenangkanku, rasakan lupaku. Haleluya, aku diberi kuasa.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Engkau lihat setiap hati kami Tuhan. Selidiki setiap hati kami Tuhan. Apakah kami sudah sungguh-sungguh mengasihi Engkau? Kami sadar Tuhan, kehidupan kami tanpa Engkau Tuhan. Selidiki apa yang Yesus. Lihat hati setiap hati kami. Apakah tulus sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Kuasa dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi selidiki hati, melihat setiap hati kami, lihat hatimu. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku
sembah Tuhan. Jadikan dan buat kami Tuhan untuk menjadi penyembah-penyembah Allah dan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Tuhan terima kasih. Kalau Tuhan ada lagi, beri kami kesempatan saat ini untuk kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami boleh berbakti dengan Tuhan. Dan Bapa, hamba berdoa, apapun yang kami persembahkan kepadamu saat ini, buat jadikan semuanya biar menyenangkan hati Tuhan dan mendatangkan berkat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Kuduskan dan layakkan kami semua, biar perkenanan Tuhan ada pada kami saat ini untuk kami bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, sehingga kami akan berbeda waktu pulang, karena kami percaya berkat-berkat surga telah melawat kami dalam ibadah yang kedua di minggu ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, terpujilah nama Tuhan. Tiba saatnya kami mendengar firman-Mu lagi Tuhan. Sekali lagi hamba berdoa dalam nama Yesus, biar pengurapan Roh Kudus ada bersama dengan kami saat ini, sehingga firman Allah yang akan kami dengar menolong dan memberkati, menguatkan kami, bahkan membersihkan hidup kami, supaya kami makin hari makin layak di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Karena itu Tuhan, mari bersabda buat kami, karena kami sudah siap dengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, kami sudah berdoa dan siap mendengarkannya. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Haleluya. Puji Tuhan, dalam ibadah yang kedua hari ini lagi, saudara, kita bersyukur karena Tuhan itu selalu baik dalam hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ya, minggu kemarin kita sudah dengar kebenaran firman Tuhan, ya. Saya bagikan buat kita terkait dengan apa yang menjadi tema saya pada minggu kemarin, ya. Minggu kemarin saya berbicara tentang tenang dalam situasi tidak tenang. Kalau saudara masih ingat, tenang dalam situasi tidak tenang, saudara, ya. Kalau orang tenang pada situasi tenang, banyak orang bisa melewatinya, banyak orang bisa bisa, ya. Tapi kalau orang tenang dalam situasi tidak tenang ini, jarang orang bisa melewati ini, saudara, ya. Karena itu minggu kemarin saya menyampaikan firman Tuhan ini supaya kita bisa menjadi orang yang tenang dalam situasi yang tidak tenang. Itu menjadi pengalaman daripada Daud ketika dia mengiring Tuhan. Daud mengakui bahwa dia bisa tenang, saudara, pada situasi-situasi yang mencekam, ya. Itu terbukti dari penyampaian firman Tuhan saya minggu kemarin itu dalam Mazmur pasal yang ke-62. Di sana Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Haleluya. Jadi ada dua poin penting yang saya bagikan minggu kemarin supaya kita bisa tenang dalam situasi yang tidak tenang. Yang pertama, dekat dengan Allah. Itu firman Tuhan bilang, ya. Kita harus dekat dengan Allah baru bisa tenang. Haleluya. Kalau tidak dekat dengan Allah, kita tidak bisa tenang. Bagaimana itu dekat dengan Allah? Itu muncul pertanyaan baru. Untuk dekat dengan Allah itu bagaimana? Atau apa ukurannya? Apa parameternya? Orang dekat dengan Allah ukurannya ada 3 hal yang saya bagikan. Yang pertama, dia rajin ibadah kepada Tuhan, ya. Yang kedua, dia rajin baca kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, dia rajin berdoa. Haleluya. Itu ukuran orang dekat dengan Tuhan, ya. Karena kalau Tuhan tidak bisa. Kalau sesama orang kita bisa bilang dekat, ukurannya jarak, ya. Kalau saya dengan saudara jarak begini ya, tapi makin hari makin dekat jarak, yang bisa bilang bahwa itu dekat. Tapi dengan Tuhan yang tidak kelihatan hanya bisa diukur melalui 3 hal tadi, saudara, ya. Itu firman Tuhan saya minggu kemarin. Dan kalau dekat dengan Allah dalam situasi apapun, kita pasti bisa tenang. Haleluya. Yang kedua penting yang saya bagikan minggu kemarin kepada kita, bahwa untuk dekat dengan Allah, saudara, untuk kita bisa tenang dalam situasi yang tidak tenang, kita harus pertebal iman kita, ya. Iman harus di-upgrade dari hari ke hari. Makin hari makin besar. Orang yang besar iman pasti akan selalu tenang meskipun situasinya tidak tenang. Haleluya. Nah, itu hal penting yang saya bagikan minggu kemarin. Hari ini, saudara, kita akan lihat kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam
Daniel. Mari kita lihat Daniel, saudara. Ya. Daniel pasalnya yang ketiga, kita baca ayat 1 sampai dengan ayat 20. Saya akan kasih tema khotbah atau judul khotbah saya, setia dan taat dalam situasi tidak baik. Haleluya. Ini Daniel pasalnya yang 3 ayat 1 sampai dengan 20. Saya baca buat kita semua. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikan di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang didirikannya itu. Saya loncat saja ayatnya yang ke-6. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebab, gambus, dan berbagai jenis penyembunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Ya, jadi ada waktu itu sedikit penjelasan. Ada banyak bangsa-bangsa yang ditawan oleh Babel, ya, dan suku-suku termasuk bangsa Israel. Patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Saya lompat lagi, saudara, ya, pada ayatnya yang ke-14. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebab, gambus, sergam, dan berbagai-bagai jenis penyembunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas daripada yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Haleluya. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, ini cerita kebenaran firman Tuhan yang menurut saya kita banyak tahu, ya, terkait dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karenanya saudara, mereka di sini kalau saudara tahu, ya, saudara perhatikan, mereka mengalami suatu tekanan yang luar biasa, di mana mereka harus menyembah patung emas yang didirikan oleh Nebukadnezar. Nebukadnezar ini di Babelonia, ya. Kalau saudara belajar peta dunia, ya, peta modern, kalau saudara lihat Babelonia itu sekarang ini ada di negara Irak. Posisinya pas di negara Irak, itu Babelonia, ya. Nah, orang Israel, saudara, ditawan lalu dibawa. Yang dibawa ke sana itu orang-orang yang hebat-hebat, orang yang pintar, yang smart, yang besar, tinggi, kuat, dan lain sebagainya. Nah, di antara orang Israel yang dibawa di sana ada 4 pemuda yang kita kenal. Ada 4 pemuda yang cukup terkenal di sana, yaitu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bahkan 4 pemuda ini dikasih jabatan di sana, saudara. Kenapa? Karena mereka hebat, mereka pintar-pintar, saudara. Mereka mendapat jabatan di daerah Nebukadnezar. Haleluya, di daerah Babilonia. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, apa yang kita bisa ambil dari kebenaran firman Tuhan dari cerita ini, dari judul yang saya sampaikan, setia dan taat
dalam situasi tidak baik. Saudara, Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel, mereka orang-orang yang hebat, yang mungkin menurut saya kita perlu contoh, karena mereka orang yang taat pada Allah mereka, orang yang setia pada Tuhan mereka dalam keadaan yang tidak baik. Kenapa? Mereka terancam di sana. Ya. Cerita ini mereka terancam kalau tidak sembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar, mereka akan dicampakkan ke dalam dapur perapian. Itu Sadrak, Mesak, Abednego. Sementara Daniel akan dibuang ke lubang singa, gua singa. Haleluya. Kalau mereka tidak menyembah patung. Ini tantangan yang luar biasa bagi keempat pemuda tokoh, orang Ibrani, orang Israel ini, saudara. Ya. Haleluya. Dan saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, itu yang saya temukan kebenaran firman Tuhan yang luar biasanya dari pemuda Israel ini, saudara. Yang satu Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka orang-orang yang menurut saya hebat. Ya. Meskipun di negara Babel itu terkenal dengan penyembahan dewa-dewa berhala. Ya. Saudara, kalau saya temukan, saudara bisa cari buku, cari informasi di mana saja. Tapi yang pasti yang saya tahu, ya, bahwa di Babelonia ada 2.500 nama dewa yang disembah oleh orang-orang Babelonia. Jadi mereka tidak percaya Tuhan, mereka tidak percaya Allah, mereka tidak percaya Allah Israel. Ya. Sementara ada orang-orang dari sekian banyak bangsa dan bahasa yang ditawan di Babelonia, ada orang Israel yang namanya diantaranya ada 4 anak muda ini. Haleluya. Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego. Kebenaran pertama yang saya mau bagikan bagi saudara, bagi kita yang perlu kita renungkan. Saya catat di sini. Meskipun mereka tinggal dalam lingkungan kafir, ingat, bagi Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel, mereka ada di daerah Babelonia. Itu orang tidak percaya Allah, tidak percaya Tuhan. Tapi meskipun mereka tinggal dalam lingkungan kafir, tapi mereka tidak menjadi kafir. Haleluya. Tantangan luar biasa, harus ikut mereka, harus menyembah. Tapi saudara tahu, kalau saudara pernah nonton film, semua orang menyembah patung emas itu. 3-4 orang ini tidak berdiri, tetap berdiri. Dan ingat, itu taruhannya nyawa, saudara. Ya, luar biasa. Taruhannya itu nyawa, saudara. Tapi mereka tidak. Luar biasa. Ini yang saya katakan, kita harus jadi orang Kristen yang model begini. Meskipun kita tinggal dalam lingkungan yang jahat, kita tetap jadi orang baik. Itu orang Kristen. Meskipun kita tinggal dalam di lingkungan yang hancur-hancuran, tapi sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, kita tidak ikut hancur-hancuran dengan lingkungan di mana kita tinggal. Amin. Haleluya. Ini menjadi pengalaman daripada keempat anak muda dari suku Ibrani, dari Israel, Yehuda. Haleluya. Makanya ada, dan saudara saya mau kasih tahu, orang Ibrani, orang Israel itu kalau kasih nama itu selalu ada arti. Tapi kalau kita orang Kristen sekarang kadang-kadang kasih nama itu karena terkeruang sama anak lahir. Kalau dia lahir Januari, kasih nama dia Januari. Kalau lahir Februari, dikasih nama dia Feby atau Febrianti. Nggak tahu artinya apa, mungkin artinya bulan ya. Kalau dia lahir bulan Maret, dikasih nama Martin C. Lahir bulan April, Aprilia, saudara. Ya, orang Ibrani tidak begitu. Kalau lahir bulan Juni, dikasih nama Juni. Juli, ya sudah pasti nama Juli. Lahir bulan Agustus, Agustina. Kalau laki-laki, Agustinus. Alhamdulillah. Itu lahir bulan Ibu Gembala hari ini ulang tahun. Makanya dikasih nama Agustina. Nggak tahu artinya apa itu. Jangan-jangan artinya bulan saja.
Kalau orang Ibrani tidak, ada artinya. Nanti sebentar saya kasih tahu buat saudara. Lahir bulan September, Septianus. Mama Tela. Ya. Apalagi lahir bulan Oktober, oh sudah pasti Octavianus. Haleluya. Oktober. Lahir apa? November. Novian. Salah. Kesenangan November itu November itu. Ya. Haleluya. Kesenangan lahir bulan Desember. Desi. Natalia. Natalia ada arti, Pak. Oh, ya, ada arti. Ya. Nah kita seringkali, tapi kalau orang Ibrani, orang Yahuda, orang Israel lain, kasih nama itu asli. Mereka punya arti, saudara. Haleluya. Makanya Daniel, namanya Daniel itu artinya apa? Kalau saudara cari tahu, Daniel itu artinya Allah adalah hakim. Tapi saudara tahu, waktu ditawan, dibawa ke Babelonia, dong ganti dia nama. Tahu nggak nama Daniel waktu sampai di Nebukadnezar, sampai di Babel, negara Babel yang sekarang Irak, diganti nama. Dan bukan lagi Daniel, nama Ibrani, nama Israel Daniel. Allah adalah hakimku. Tapi begitu ditawan, dibawa ke negara Babel, diganti namanya menjadi Belsasar. Coba lihat ayat Daniel 4 ayat 8, biar saudara tidak keliru. Daniel 4 ayat 8. Lihat Daniel 4 ayat 8. Pada akhirnya Daniel datang menghadap aku. Ini kata-katanya Nebukadnezar. Pada akhirnya Daniel datang menghadap aku, yakni Daniel yang dinamai Haleluya. Jadi Daniel dirubah Beltasar. Yang tadinya kalau Daniel dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yahudi, Israel artinya Allah adalah hakim. Dirubah menjadi Beltasar. Saudara tahu, Beltasar itu artinya dewa yang melindungiku. Haleluya. Dewa yang melindungiku. Itu bahasa orang kafir. Orang tak percaya Allah. Tapi kalau Daniel, dia bilang Allah adalah hakim. Bayangkan, sudah diganti nama, tapi dia tidak jadi orang kafir. Dia tidak ikut-ikut jadi orang penyembah patung. Nama sudah diganti. Nah, waktu itu saudara, setiap orang yang dijajah oleh orang Babel, negara Babel, Raja Nebukadnezar, diganti nama. Tujuannya mengganti nama apa? Supaya dia lupa agamanya, lupa Tuhannya, lupa negaranya. Makanya diganti nama. Makanya kita hati-hati kalau kasih nama. Jangan cepat-cepat begitu anak lahir kasih nama dia Sadrak, atau kasih nama dia Mesak, atau kasih nama dia Abednego. Itu Sadrak, Mesak, Abednego itu nama yang diberikan oleh Raja Babel. Nama asli Ibrani bukan itu. Jadi jangan cepat-cepat harus cari tahu, baca firman baik-baik baru. Jangan cepat-cepat kasih nama. Begitu lahir laki-laki langsung kasih nama Mesak. Padahal itu tidak baik. Sadrak juga tidak baik. Abednego itu tidak baik. Mau cari tahu nama asli mereka siapa? Tahu nama asli? Coba lihat. Jangan. Daniel 1. Daniel 1 ayatnya yang ke berapa? 6. Perhatikan, nama asli dari Sadrak, Mesak, Abednego. Nama Ibrani, nama yang punya arti luar biasa. Bukan nama dewa. Sadrak, Mesak, Abednego itu nama dewa. Jadi jangan sampai Anda salah kasih nama. Ayat 6 dibilang gini, di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yahuda, orang Israel. Yakni pertama siapa? Daniel. Daniel diganti nama Bel. Terus yang kedua Hanaya diganti nama Sadrak. Terus Misael itu nama Ibrani, nama orang Yahuda, orang Israel, diganti nama Mesak. Kemudian Asaraya itu diganti nama Abednego. Jadi kalau saudara punya anak, kasih nama yang ini, Hanaya,
Azariah dengan Misael. Itu yang benar. Artinya Hanaya itu saya catat di sini, artinya Yahweh memberi anugerah. Itu Hanaya. Bukan Sadrak. Kalau Sadrak artinya nama yang diberikan oleh orang kafir, orang Nebukadnezar, orang Babel. Arti nama Sadrak itu adalah kuasa dari dewa api. Bukan Tuhan. Haleluya. Misael dalam bahasa Ibrani artinya, Misael artinya siapakah yang seperti Allah. Sementara dirubah menjadi Mesak. Mesak itu adalah dewa Maruk. Dewa Maruk orangnya Babel. Di Babelonia, di Irak ada 2.500 dewa yang disembah oleh orang Irak, oleh orang Babelonia waktu itu. Sekarang jadi Irak. Jadi banyak sekali dewa. Maka digantilah Misael menjadi Mesak. Mesak itu adalah dewa Maruk. Anda boleh cari tahu. Jadi banyak orang tidak pelajari Alkitab, begitu lahir anak, kasih nama Mesak. Makanya ada dulu jemaat kita nama Mesak. Saya bilang ini kalau saya kasih tahu bahaya, tapi ya orang tua sudah kasih nama. Iya Pak. Padahal nama asli Mesak itu bukan Mesak, Misael. Haleluya. Abednego, nama aslinya Azariah. Asalnya itu nama asli Abednego. Azariah artinya Yahweh adalah penolongku. Itu nama asli dari Abednego. Sementara diganti oleh Nebukadnezar menjadi Abednego. Sudah tahu artinya apa? Abed itu pelayan, Nego itu salah satu dewa matahari dari planet Jupiter dan Venus yang diyakini oleh orang-orang Babilonia. Namanya Nebo, dewa Nebo. Pak, di mana? Apa ada ayatnya? Jangan Pak Pendeta kita takarung saja. Coba kita lihat ayatnya. Jangan sampai kita di Yesaya 46 ayat 1. Apakah betul itu ada dewa Nebo? Coba Yesaya 46 ayat 1. Sudah ada? Yesaya 46 ayat 1. Pertama dia bilang ini, dewa Bel itu Belsasar yang ganti nama, Daniel diganti nama. Dewa Bel apa? Sudah ditunjukkan. Dewa Nebo sudah direbahkan. Ini dewa-dewa orang Babilonia. Jadi jangan bilang tidak ini. Makanya disebut Abednego. Itu Abednego sebahasa aslinya. Pelayan dewa, bukan pelayan Tuhan. Jadi jangan cepat-cepat ada anak bilang, saya kasih nama dia Abednego karena dia lolos dari dapur perapian. Haleluya. Saya kasih nama dia Sadrak karena dia lolos dari dapur perapian. Sadrak artinya bukan lolos dari dapur perapian. Sadrak itu salah satu dewa Maruk. Ya. Haleluya. Namanya dewa Merodak, ya. Tapi disingkat dewa Dewa Merodak disingkat dia dewa Merduk, ya. Haleluya. Itu dalam bahasa-bahasa. Jadi jangan kita, nama itu sangat penting bagi orang Ibrani, ya, karena memiliki arti yang luar biasa. Makanya kita juga